Hari ini 8 Mei 2025, saya balik dengan pembahasan XAUUSD seperti biasa. Nothing changes teman-teman, saya bilang ke kalian bahwa pembentukannya adalah sideways. Yes, it is sideways secara besar. Dan it's totally, really rangingnya sangat amat besar. Pembentukan base-nya up, drop. Is it gonna be a double top? We never know, karena kita harus lihat dulu sampai dia breakout the neckline. Itu satu. Yang kedua apa? Kalian bisa perhatikan di sini up strong, pas banget. Nextnya langsung drop really strong. Tidak meninggalkan tail yang terlalu panjang. Artinya 3430 ini menarik. Ya dari kemarin saya sudah bilang 3430 ini adalah level yang menarik untuk kita perhatikan. 3430, 3435 lah. Ya karena kan 3435-nya adalah area panjangnya dia ini, si candlestick Selasa kemarin 3435. Nah ini kalian lihat di H1-nya, always strict, selalu dipertahankan, tidak berhasil break lebih tinggi daripada zona tersebut. Ini saya pasin dulu. Nah artinya apa? Ya artinya kita hanya perlu menunggu. Saat ini dia bergerak, apakah dia sudah makan previous daily low-nya? Previous daily low di 3360, ini dia makan sampai ke 3364, langsung bullish, jadi sama ya. Jadi dia pakpo aja atas, dia langsung drop, ininya langsung naik lagi. Dan saat ini tertahan di level yang sama. Jadi menurut saya akan ada beberapa key level yang kita bisa manfaatkan untuk entry sell. Tapi fokus untuk buy-nya masih terbuka lebar. Sampai kapan? Sampai mungkin nanti ada penurunan yang signifikan. Jadi drop di sini, candlestick hari ini pun juga mengalami drop gitu. Ya, itu yang akan menjadi patokan saya. Nah sekarang, menurut saya adalah ini salah satu level yang patut atau penting untuk kita pertimbangkan. Kenapa patut dan penting untuk kita pertimbangkan? Jawaban saya adalah sangat sederhana ya teman-teman ya. Sangat amat sederhana. Jawaban saya adalah karena kita masih menunggu either dia lanjut breakout. Ketika dia lanjut breakout maka akan ATH kembali. Namun jika tidak maka akan masuk dalam momentum sideways-nya lagi. So saya akan balikin. Kita ngomong di Oanda kita ngomong di H4 kita ngomonginnya di naked chart. Within this naked chart kalian bisa perhatikan up, drop signifikan, ketahan lagi. Ya kan, baru up lagi di sini untuk setidak-tidaknya apakah dia potensial nge-retest level di atas? Yes, it's possible. If this levels break 3430-an break kemana? Maka dia akan makan sampai supply di atas ini. Ini di 3480-an. Artinya bullish momentumnya lebih kuat. Walaupun kita belum tahu apakah bisa mendorong atau tidak, tapi setidak-tidaknya kita tahu bullish momentumnya lebih kuat dulu sekarang. Now, balik ke H1 tempat kita melaksanakan trade yang ingin kita jalankan. Ini saya akan hapus beberapa, saya akan hapus. Ini yang saya hapus juga, hapus. Yang bawahnya juga saya hapus. Pertama teman-teman lihat pembentukannya. Di sini drop, ketahan, lalu dia signifikan with a bullish momentum. Nah kalau misalnya kita tarik Fibonacci retracement, harapannya adalah seandainya dia harus drop balik, kita akan marking dua zona dulu yang ada. Yang pertama ada di 3383, ya di 3383, berarti sampai 3381 within this one. Yang kedua ada di 3374 sampai 3372, berarti within this one. Ini saya marking dulu, seandainya dia nanti drop lagi sampai bawah sana ya. Jadi ini saya taruh 3383 sampai ke 3381. Baru ini saya makan, saya taruh lagi lebih bawah di sini. Nah, 3374, 3372, simple. Ini adalah patokan kalau misalnya nanti dia retracement kembali untuk makan zona di bawahnya. Jadi, saya akan jadikan ini level buy high risk terbarunya saya. Kemarin buy high risk saya 3358, 3356, tapi karena sekarang dia sudah bullish, kita bisa cocokkan lagi dengan level yang di atasnya. Now, kita akan perhatikan. Di sini teman-teman lihat ada base yang signifikan. Ini base-nya menurun seperti ini base-nya. See? Drop, ketahan, akhirnya dia bullish. Kalau dia nge-retest, maka dia akan nge-retest si upper trend line waktu breakout ini, dan seandainya dia mampu bertahan, maka next potentialnya dia bisa bullish kembali. Itulah kenapa kita patok 3383, 3381 ya, sebagai the key levelnya dia sendiri. Now, kalau teman-teman perhatikan di sini, ini adalah zona yang menurut saya oke untuk kita perhatikan. Dua zona buy high risk, 3383, 3381, 3374, 3372. Selama 3383 tidak di breakout di H1 dan 3374 tidak di breakout di H1. Untuk 3358, 3356, 3349, 3347, 3336, 3334 kita bisa kesampingkan dulu karena kita nggak perlu ngeliat sejauh sana. Ya, menurut saya dua zona buy high risk ini cukup. Dengan medium risk tetap di 3314, 3312. Mungkin 1, 2, 3 zona ini saya akan marking, atau misalnya saya akan infokan di luar dari zona mappingan aja. Tapi sebenarnya sama seperti mapping XAUUSD kemarin. Now kita ngomongin area sell-nya. Ya, kita ngomongin area sell-nya. Kalian lihat di sini up tinggi banget, nggak berhasil breakout, kita ganti jadi garis, kita marking area terakhirnya di sini teman-teman.
3408. Ya, saya marking di sini 3408. Kalau kita ngomongin sampai tail paling atasnya itu ada di 3414. Oke, 3408, 3414. Teman-teman tadi ingat kita akan patoknya sampai 3434 di atas, 3435 ya tadi, 3430, 3435. Tapi yang penting dulu adalah kita perhatikan zona yang terdekatnya aja. Di sini 3408, 3414. Nanti saya akan turunkan ke lower time frame, seharusnya kita bisa ngeliat ada pembentukan yang lumayan ciamik. Di sini kita ngelihat dia drop, so saya akan buatkan 3408, 3410 dengan 3412, 34. Jadi ada kayak gini zonanya. Ya, 3408, 3410. Lalu 3412, 3414. Nih, jadi saya buatkan dulu, ini saya taruh lagi di atas. Nah, di sini teman-teman bisa perhatikan, ini adalah level yang saya patok di area atasnya. Apakah ini bisa dijadikan area sell high risk? Menurut saya tidak sih sebenarnya, karena dia sebatas tail aja, walaupun there's a potential. Tapi ini saya bisa ubah, ya menurut saya ini bisa nanti saya ubah menjadi area zona scalpingan aja. Jadi ini saya paskan dulu. Ini hanya sebagai markingan, apakah bisa dimanfaatkan untuk sell high risk? Menurut saya belum, karena di tail banget, jadi agak-agak susah. Ya, jadi yang mungkin sell high risk akan ada di 3427, 3425, lebih atasnya lagi. Now, kita akan ngomongin dalam lower time frame, kita ngelihat apakah ada zona-zona yang menarik lainnya yang bisa kita manfaatkan. Now, kita M15, M15. Nah, di M15 ini kita bisa ngelihat di sini menariknya. Dia bullish, drop, ketahan, terus dia bullishnya signifikan. So, kalau misalnya kita bisa patok level tersebut, maka kita bisa dapatkan zona tambahannya. Ini akan ada di 3390, berarti 3388. Saya akan ubah warnanya jadi merah, artinya ini adalah zona scalping 1 ya. Lalu within this one. Dekat-dekatan aja nih sebenarnya teman-teman. 3394, 3392 ini harusnya. Tap. Nah nih. 3394, 3392. Ini adalah dua zona buy scalping yang menurut saya cocok kalau misalnya kita patok sebagai level yang menarik selanjutnya. Ya, di sini dia up, drop signifikan, lalu ketahan. Setidak-tidak kalau nanti dia makan below this level, ketahan di level sebelah kirinya, ada potensial dia untuk melanjutkan penguatan. Kalau misalnya kita lihat dari Fibonacci retracement, taken from this level to that level, sebenarnya 618-nya di 3935, tapi ini kan 3394. Di 3394 kan artinya kita turuninnya 10 pips saja. Dengan 79-nya ada di 3390. Jadi menurut saya dua level ini menjadi zona buy scalping yang menarik. Oke. Sekarang saya balik ke H1, saya akan ulangin kembali penjelasan saya. Maka kita ketemu ya. Zona buy high risk saya 8381, 7472 selama 83 dan 74 tidak di breakout di H1. Titik. Simple. Zona medium risknya sama kayak kemarin teman-teman, gak berubah, 3314, 3312. Itu. Untuk zona sell-nya, menurut saya dua zona di atas ini saya akan marking, ini saya akan ganti warna jadi merah aja. Karena belum tentu dia akan kuat menahan, tapi seandainya dia kuat menahan, ini bisa jadi area scalping. Nah, untuk area scalping buy-nya ada di 3394, 3392, 3390, 3388. Seperti biasa, kalau misalnya kita ngomongin scalping, apalagi ngikutinnya mapping normal. Jadi kalian manfaatkan dalam scalpingan ini di dalam lower time frame zone only. 5-10 pips cukup kalau misalnya profit. Dan kalau misal tiba-tiba momentumnya masuk dikasih 30 plus pips, hitung sebagai bonusan. Dan ingat selalu pastikan untuk mengkonfirmasinya di dalam lower time frame. Kenapa memastikan di dalam lower time frame? Karena kita dapat zona ini juga dari lower time frame-nya, which is di M1, M5, M15. Ya, itu akan membantu buat teman-teman sekalian. Bagi teman-teman grow account, nothing to be worry about, karena saya pasti akan selalu share hasil mappingan ini di dalam grup. Bagi teman-teman publik, nanti kalian bisa menunggu videonya saya re-upload kembali di YouTube saya. Sesuaikan lagi dengan trading plan kalian, jadikan mapping ini sebagai referensi, semoga membantu kalian trade di hari ini.